SLB Nania Kota Ambon kaya prestasi minim perhatian. Pendidikan merupakan kebutuhan dasar setiap manusia untuk menjamin keberlangsungan hidupnya agar lebih bermartabat. Karena itu, negara berkewajiban untuk memberikan pelayanan pendidikan yang bermutu kepada setiap warganya, tidak terkecuali bagi mereka yang memiliki perbedaan dalam kemampuan atau difabel, seperti yang terkandung dalam Undang-Undang 1945 Pasal 31 Ayat 1. Dewasa ini peran lembaga pendidikan sangat menunjang tumbuh kembang dalam berolah sistem maupun cara bergaul dengan orang lain. Selain itu, lembaga pendidikan tidak hanya sebagai wahana untuk sistem bekal ilmu pengetahuan, namun juga sebagai lembaga yang dapat memberikan skill atau bekal untuk hidup yang nanti diharapkan dapat bermanfaat di dalam masyarakat. Di Ambon, sekolah luar biasa atau SLB telah dibuka bagi anak-anak dengan kebutuhan khusus. Sistem pembelajaran yang ditentukan dengan siswa menjadi salah satu keunggulan yang ditawarkan sekolah-sekolah ini. Kegiatan belajar mengajar di 3 sekolah ini juga dibagi dalam 6 kelompok, yakni kelompok A untuk anak tunanetra, B untuk anak tunarungu, C untuk anak tunagrahita, D untuk anak tunadaksa, E untuk anak tunalaras, dan anak autisme. Kepala Sekolah Luar Biasa Negeri Kota Ambon, Endah Pertiwi mengatakan, sejak beroperasi 17 Januari 2007 lalu, SLB yang beralamat di Jalan Sedap Malam Nania Atas, Dusun Nania, Desa Hatio Besar, Kecamatan Baguala, Kota Ambon, mengalami perkembangan cukup signifikan. Kurikulum pendidikan yang ditetapkan kepada para siswa sesuai dengan kebutuhan. Menurut dia, banyak keterampilan yang diterapkan seperti dari tata boga, tata busana, menjahit, kerajinan tenun dan membatik, kecantikan maupun kerajinan tangan. Tujuannya untuk mempersiapkan kemandirian siswa setelah lulus sekolah, misalnya untuk anak tunagrahita yang sulit untuk melanjutkan ke jenjang perguruan tinggi. Ia mencontohkan hasil tenun siswa SLB tersebut dipesan untuk cenderamata peserta MTQ nasional yang pernah berlangsung di Kota Ambon, termasuk kegiatan nasional yang diselenggarakan di Universitas Patimura. Kita mengharapkan keluar dari SLB ini dia bisa memfasilitasi dirinya, jadi bisa masa depannya dia bisa untuk hidup di masyarakat. Kita keterampilan di sini ada banyak Pak untuk SMALB. Itu ada tata boga, ada tata busana, menjahit, ada kerajinan tenun, membatik. Baru pelatihan hari ini, sudah 1 bulan yang lalu. Lalu kecantikan, kerajinan tangan. Kita lihat dari tahun 2012 sampai sekarang, puji Tuhan anak-anak kebanyakan mereka kerja, walaupun tidak kerja di yang pemerintah tidak. Lulusan kemarin itu yang kerajinan tenun, itu kita bekerja sama dengan LSM Cergas. Mereka dibiayai, dikasih modal untuk memproduksi tenun. Setelah itu, tenun itu dibawa ke Belanda untuk dipasarkan. Endah Pratiwi menambahkan untuk pembelajaran SD LB 30% difokuskan pada vokasional dan 70% akademik, SMP LB 60% vokasional 40% akademik, sedangkan SMA LB lebih didominasi oleh sistem vokasional 70% dan akademik 30%. Kendatipun para siswa ini boleh dibilang kaya prestasi, namun pada kenyataan lembaga ini minim perhatian pemerintah. Di sekolah tersebut 60% tenaga pengajar adalah guru reguler, untuk guru berpendidikan luar biasa masih sangat kurang, terutama untuk vokasional dan keterampilan.